Saudara, kota Jakarta ini merupakan simbol dari semangat dan daya juang bangsa Indonesia dalam meraih kejayaan dan kemajuan. Nah, sebagai wujud dari semangat ini, Lembaga Penjamin Simpanan bersama dengan Harian Kompas menyelenggarakan LPS Monas Half Marathon dengan tema Restart for Change. Gelora semangat menuju LPS Monas Half Marathon tergambar dari antusiasme peserta dalam mengambil respek pada Jumat siang. Sebanyak 7.000 peserta yang berasal dari berbagai komunitas lari maupun individu ambil bagian dalam Run the City dan LPS Monas Half Marathon. Mengambil tema Restart for Change, LPS Monas Half Marathon mengajak semua individu untuk bersemangat mengubah diri menjadi lebih baik. Terlebih, Presiden Jokowi telah mencabut status pandemi menjadi endemi beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo mengumumkan mencabut pandemi menjadi endemi. Di era pandemi kita seperti di shutdown kalau di komputer kan. Kita semua dikungkung, sakit, khawatir. Tetapi kemarin 21 Juni, Pak Jokowi mencabut era pandemi itu menjadi memasuki era endemi. Oleh karena ini sesuai nih Pak dengan tema kita, Restart for Change. Jadi seperti komputer, pandemi sudah selesai, dulu kita terkungkung, sekarang kita restart lagi dengan semangat hidup sehat ya Pak ya. Dan tentunya sehat secara aman dijamin oleh LPS. LPS Monas Half Marathon sepanjang 21 km akan melintasi beberapa kawasan ikonik di Jakarta mulai dari Monas, Patung Kuda, Patung Selamat Datang di Bundaran HI hingga finish di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Rute LPS Monas Half Marathon ini telah sesuai standar Federasi Atletik Internasional World Athletic. Lintasan atau rute, jadi saya ingin sampaikan kenapa sih ada PASI di dalam sebuah lomba ya. Jadi itu ada logo PASI di sini tuh semacam stempel yang tadi kalau LPS yang dijamin uangnya gitu Pak ya. Kalau dari atletik, dari PASI yang kami jamin adalah perlombaan ini mengikuti 100% international rules ya. Jadi mulai dari pengukuran lintasannya tadi sudah di AIMS, memang kami bukan ke AIMS muaranya tapi ke World Athletics. Tapi AIMS adalah partner dari World Athletics dalam lomba-lomba lari jalanan. Jadi artinya rute itu sudah diukur oleh pengukur bersertifikat internasional. Artinya kalau kita nanti mengikuti lombanya berapa? 21 kilo. Itu memang benar 21 kilo plus minus toleransinya ya. Jadi nggak akan kelebihan banyak, nggak akan kekurangan banyak. Kemudian juga nanti siapapun yang berlari di situ mau pelari elit, mau pelari yang lain, kalau mencatat waktu di situ berapa jam begitu atau berapa menit begitu ya, itu terakui gitu ya. Jadi makanya perlombaan ini nanti akan menjadi satu perlombaan yang sanctioned by PASI, artinya diakui oleh PASI. Jadi bisa dibawa kemana-mana hasil perlombaan itu. Jadi LPS Monas Half Marathon akan berlangsung pada hari Minggu 2 Juli 2023 dan Run the City di hari Sabtu 1 Juli 2023. Ajang ini akan memperebutkan total hadiah 992 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Yuk kita langsung lihat bagaimana keseruan Run the City sebagai rangkaian dari LPS Monas Half Marathon. Bersama jurnalis Kompas TV ada Nanda Aprilia langsung dari kawasan GBK Jakarta. Nanda, seperti apa keseruan Run the City hari ini? Silakan. Ya Rianda, kalau ditanya bagaimana keseruan acara Run the City yang diselenggarakan hari ini dari pihak LPS dan juga berkolaborasi dengan Harian Kompas, sungguh sangat antusiasnya tampak sekali sejak bahkan sebelum jam 5 pagi tadi kami melihat dan juga memantau begitu antusias dari para pelari ataupun runners ini sudah memadati area dari hutan kota GBK. Kemudian yang menariknya, Rianda dan juga saudara, sebenarnya Run the City ini merupakan acara rangkaian pendukung dari acara besar yang sebelumnya bahkan atau akan diselenggarakan besok begitu pada hari Minggu 2 Juli 2023, yakni adalah LPS Monas Half Marathon. Dan yang uniknya Irian dan juga saudara, kalau kami melihat bagaimana situasi tadi ketika sebelum lari, kami melihat biasanya untuk acara lari kan menggunakan pakaian atribut biasa yang sudah
disediakan oleh pihak panitia begitu. Namun di sini ada uniknya tadi menggunakan kostum-kostum berbeda, bahkan kami melihat ada yang menggunakan kebaya, pakaian menggunakan atribut Monas, dan hal tersebut ternyata di Run the City ini ada kategori best kostum juga. Jadi untuk lebih jelasnya sebenarnya saya sudah berkesempatan bersama dengan saya di sini sudah ada dari pimpinan redaksi Harian Kompas Bapak Suta Dharma Saputra, kemudian di sebelah kanannya lagi ada Bapak dari Ketua Dewan Komisioner LPS Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, luar biasa. Tadi lari nggak nih Pak? Kita mengawasi jalannya supaya berjalan lancar. Saya lari sama jalan. Luar biasa. Oke, langsung aja ke pertanyaan kali ya Pak. Saya izin ke Pak Purbaya terlebih dahulu. Pak Purbaya melihat acara hari ini Run the City, kemudian acara besok kan acara besarnya begitu ya Pak ya, LPS Monas Half Marathon. Sebenarnya apa sih yang melandasi LPS membuat acara seperti ini Pak? Ini adalah bagian dari program promosi LPS. LPS adalah lembaga penjamin simpanan. Jadi saya pengen masyarakat sadar atau semakin ngerti bahwa dana mereka di perbankan itu dijamin oleh LPS sampai dengan 2 miliar rupiah. Ini penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, karena semakin mereka tahu uangnya aman, mereka nggak akan gampang diganggu oleh rumor. Ada rumor dikit, uangnya ditarik rame-rame, itu bisa mengganggu sistem perbankan. Jadi ini adalah program dari kita untuk memastikan masyarakat tahu dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, ini adalah merupakan kontribusi LPS untuk dunia olahraga Indonesia. Kalau saya hari Minggu itu kan kadang ada Car Free Day, itu banyak animo masyarakat yang berlari di situ. Cuman seperti nggak ada tujuan, lari aja. Jadi saya pikir kalau kita kasih suatu tujuan setahun sekali, mereka bisa mengekspresikan semangat mereka di perlombaan lari maraton ini, tentunya akan lebih baik. Jadi ini untuk tadi mengajak masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia juga lari. Oke. Selain tadi mungkin lari ini menjadi hal yang begitu diidolakan mungkin ya bagi masyarakat khususnya di kota Jakarta. Ada alasan lain lagi nggak sih Pak kenapa lari menjadi salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat? Nah, tadi saya suka kadang-kadang saya ikut Car Free Day. Banyak sekali orang lari di Car Free Day. Saya pikir kalau kita adakan perlombaan lari di sini pasti animonya banyak. Untuk saya kan yang penting promosi, artinya akan banyak orang yang ikut lari, akan banyak orang yang lebih kenal LPS. Karena kalau saya lihat di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, yang paling nggak tahu LPS adalah Jakarta. Jadi saya targetkan di Jakarta promosi LPS-nya diperkuat. Nanti ke depannya sudah ada rencana mau di kota apa lagi mungkin Pak bocoran? Kalau saya nggak pernah separuh-separuh. Jadi kalau kalau sekarang berhasil, kita mungkin akan kontrak 2-3 tahun ke depan. Jadi ke depan hampir pasti ada lagi half marathon, syukur-syukur kalau boleh ditingkatkan ke lebih tinggi. Target ke depan sih akhirnya nanti kita pengen ada Jakarta punya lomba maraton kelas dunia seperti Boston, Tokyo, dan lain-lain. Sehingga ini menjadi target dari pelari-pelari nasional maupun internasional. Oke. Sudah tahu Pak di mana kota selanjutnya untuk half marathon selain Jakarta mungkin ada? Kalau LPS hanya Jakarta saja, Jakarta saja ya. Siap begitu Pak Purbaya. Kita balik ke Pak Suta. Nah, ini kita berbicara terkait dengan Run the City kali ya Pak ya. Bisa dijelaskan nggak sih Run the City ini apa dan besok kan agenda besarnya begitu ya Monas Half Marathon. Sebenarnya perbedaannya apa Pak Suta? Ya, Run the City ini sebetulnya bagian dari rangkaian LPS Monas Half Marathon ya yang akan dilaksanakan besok. Bedanya kalau ini untuk namanya masuk kategori fun runner. Artinya bukan berkompetisi tetapi justru bersahabat. Kita berteman, menjalin persahabatan. Oleh karena itu dalam Fun Runner Run the City ini selain kita bisa menikmati keindahan hutan kota ya di Gelora Bung Karno ini, para pelari ini, komunitas pelari di Jakarta ini luar biasa. Kita pernah melakukan survei, komunitas pelari yang paling hebat itu di Jakarta. Jadi kita berterima kasih ya dengan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, bukan hanya menjamin para nasabah untuk menabung, tapi ternyata menjamin para pelari bisa mengikuti sebuah kegiatan event yang berkelanjutan dan tentunya menyenangkan dan juga aman. Karena lembaga penjaminan simpanan itu yang paling utama justru keamanan. Nah yang terpenting juga seperti yang tadi disampaikan, di Fun Runner ini biasanya start untuk menuju pelari-pelari profesional. Di kali ini kan 5 km ya, banyak yang mungkin ingin start mulai berlari, disinilah ajangnya. Tapi biasanya dari sini juga akan muncul lari atlet-atlet baru, bertahap menjadi 10 km, kemudian half marathon dan akhirnya maraton. Gitu.
Dan tapi juga ini ada hadiahnya. Tapi hadiahnya ini bukan kompetisi. Ada lucky draw ya. Motor listrik ya Pak ya. Motor listrik, smartwatch, kemudian air fryer, kemudian ada sejumlah hadiah juga untuk best kostum terbaik yang lucu-lucu tadi gitu. Jadi memang ingin diciptakan keceriaan. Sesuai dengan tema kita kali ini, Restart for Change. Kita tahu Presiden Jokowi 21 Juni lalu itu sudah memutuskan kita sudah selesai dengan pandemi, kita memasuki endemi, makanya kita bilang ayo Restart for Change, kita berlari untuk menghadapi masa depan yang lebih baik begitu. Kalau hari ini ada berapa sih sebenarnya Pak Suta, bisa digambarkan sih pesertanya? Dan besok juga mungkin bocoran ada berapa peserta yang akan ikut? Hari ini sebetulnya yang mendaftar sekitar hampir 2.000 ya, tetapi tadi dilihat dari yang mengambil respect, kemudian itu ada sekitar 1.700. Apakah mungkin mereka ada yang bangun kesiangan, kemudian ini karena weekend ya, jadi ada yang mungkin berubah pikiran gitu, tetapi total 2.000 dan besok sekitar hampir 5.000, jadi total peserta ini 7.000. Dan tentunya besok bahkan ada pelari-pelari dari mancanegara, ada dari Kenya, dari Jepang, kemudian dari Afrika, akan bertanding dengan pelari atlet-atlet nasional juga yang banyak memecahkan rekor. Jadi besok akan lebih seru lagi. Oke, luar biasa. Mungkin bocoran kali Pak, kan kalau di Run the City ini kan menempuh jarak 5 km. Besok berapa nih Pak? Besok Borobudur kita, maraton itu 42, 195 ya. Tetapi kalau half marathon itu 21, 0,975. Jadi 21 km itu tidak mudah, tetapi ternyata Indonesia banyak atlet-atlet hebat. Dan juga pelari-pelari bukan profesional, tapi dia udah pelari-pelari yang memang sudah sering mengikuti ajang-ajang half maupun maraton. Oke, mungkin penutup ya untuk Pak Purboyo dan juga Pak Suta. Pesan yang akan disampaikan untuk para pelari ini hari ini dan juga besok seperti apa? Semangat berlari untuk besok dan yakin untuk berlari. Karena lomba ini beda dengan yang lain. Karena ini sponsornya LPS. LPS adalah lembaga penjaminan, jadi hadiahnya dijamin ada. Siap, luar biasa. Pak Suta? Ya, ini sebuah ajang yang baik ya. Sebuah event olahraga lari itu butuh kerjasama, baik itu pelari, penyelenggara, tentunya dukungan dari LPS untuk kali ini, tetapi juga yang terpenting warga. Jadi kita berharap besok bisa berjalan dengan lancar, kita berikan support kepada para pelari untuk berlari dengan sebaik-baiknya, tetap mengukur diri, tetapi kita juga berharap para pelari bisa break the limit, memecahkan rekor-rekor untuk half marathon. Kita berikan tepuk tangan kepada semua baik warga Jakarta, pelari maraton, half marathon besok dan tentunya penyelenggara juga. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali atas kesempatannya Bapak. Salam olahraga. Jaya. Ya, wah, luar biasa kompak ya Pak ya. Terima kasih sekali atas waktunya. Nah, itu tadi Rianda bagaimana penjelasan rangkaian terkait acara Run the City hari ini maupun juga besok. Informasinya besok juga tidak kalah meriah. Bahkan kalau hari ini melewati 4 jalan arteri, besok lebih lagi. Dan informasinya tadi ada sebanyak 7.000 total, besok ada 5.000 peserta yang akan mengikuti acara puncak yakni LPS Monas Half Marathon. Kembali ke studio Irianda. Oke, seru banget ya. Apalagi kita harus restart for change tadi ini bilang Mas Suta juga. Nanda, thank you. Selamat ya jalan-jalan di sana lagi dan senam-senam lah gitu minimal senam ya. dikit lah ya. Tanggung udah nyampe sana gitu ya. Nanda, makasih ya. Ya itu mungkin bagi warga Jakarta utamanya ya, yang bosen kalau misalnya setiap weekend larinya cuma 10K aja tapi takut untuk full maraton, mungkin besok ini mereka adalah ajangnya. Kita harus nyoba sekali-sekali Len. Kelihatan kita harus bisik-bisik produser nih, mungkin waktu weekend kita boleh lah ya lari gitu.